Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kullah hijabin min sahabil jahli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat limpahan rahmatnya lah kita semua bisa diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salawat bertangkaikan salam, berdaurkan doa semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafina wa Barik wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Lukman Hakim, yang kedua ada Muhammad Rifki Saiful Pratama, yang ketiga ada Naufal Dafa Faujan, dan yang terakhir ada Bilal Muhammad Iqbal. Baik, kami dari kelompok 7 ingin membahas mengenai kurangnya penerapan metode studi kasus dalam etika dan adab Islami. Pendidikan, etika dan adab Islami merupakan salah satu aspek penting dalam membentuk karakteristik siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam proses pembelajaran, pemilihan metode yang tepat menjadi kunci keberhasilan untuk memastikan siswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu metode yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut adalah metode studi kasus. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai pengertian metode studi kasus, langkah-langkah penerapannya, kelebihan dan kekurangan metode studi kasus tersebut, serta alasan mengapa metode ini sangat cocok gitu ya, diterapkan dalam pembelajaran etika dan adab Islami. Apa sih itu metode studi kasus? Pengertian metode studi kasus ini. Metode studi kasus adalah metode pembelajaran yang menggunakan kasus atau permasalahan nyata sebagai sarana untuk mengembangkan pemahaman siswa. Menurut Yin, studi kasus merupakan penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan yang nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak jelas. Dalam konteks pembelajaran, metode studi kasus itu melibatkan presentasi situasi atau permasalahan yang diambil dari kehidupan nyata untuk dianalisis, didiskusikan, dan dicari solusinya oleh siswa tersebut. Dan yang selanjutnya itu ada metode studi kasus itu memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama itu ada berfokus pada masalah konkret yang relevan dengan kehidupan nyata. Yang kedua, ada mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitis. Yang ketiga, ada mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Yang keempat, ada mengintegritaskan teori ke dalam praktik. Yang kelima, ada bersifat kontekstual dan bermakna dalam pembelajaran etika dan adab Islami. Studi kasus dapat berupa situasi, dilema moral, konflik nilai, atau permasalahan sosial yang memerlukan pertimbangan dari perspektif ajaran Islam. Yang selanjutnya ada langkah-langkah metode studi kasus. Untuk mengimplementasikan metode studi kasus secara efektif dalam pembelajaran etika dan adab Islami, berikut adalah langkah-langkah yang dapat diterapkan. Yang pertama, persiapan kasus. A. Guru mengidentifikasi dan memilih kasus yang relevan dengan materi pembelajaran etika dan adab Islami. Kemudian, kasus yang dipilih harus kontekstual sesuai dengan tingkat pemahaman siswa dan memuat nilai-nilai Islami yang diinternalisasi. Kemudian, penyusunan narasi kasus yang jelas, menarik, dan menantang. Nomor 2, pengenalan kasus. A. Guru mempresentasikan kasus kepada siswa baik secara lisan, tulis, atau melalui media audio visual. Kemudian penjelasan tujuan pembelajaran.
dan keterampilan yang diharapkan dapat dikembangkan melalui analisis kasus. Kemudian mengembangkan kasus dengan konsep-konsep dasar etika dan adab Islami yang telah dipelajari. Terus ada nomor 3, analisis individu. Siswa diberikan waktu untuk memahami dan menganalisis kasus secara mandiri. Terus mengidentifikasi masalah utama dan isu-isu etika yang terdapat dalam kasus. Kemudian mencari dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kasus tersebut. Merempat diskusi kelompok. Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan kasus. Kemudian bertukar perspektif dan pandangan berdasarkan pemahaman masing-masing terhadap nilai-nilai Islami. Terus mengembangkan argumen yang didukung oleh dalil agama dan pertimbangan etis. Kemudian berlima, perumusan sosial. Perumusan solusi. A. Setiap kelompok merumuskan solusi atau respon terbaik terhadap kasus yang dibahas. Kemudian solusi harus mencerminkan prinsip-prinsip etika dan adab Islami. Terus mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan dan konsekuensinya. Terus presentasi dan diskusi kelas. Perwakilan kelompok harus mempresentasikan hasil analisis dan solusi yang diusulkan. Kemudian siswa lain memberikan tanggapan, pertanyaan, atau perspektif alternatif. Kemudian guru memfasilitasi diskusi dan memberikan klarifikasi pada poin-poin penting. Selanjutnya ada refleksi dan penguatan. Guru memberikan umpan balik dan meluruskan pemahaman yang kurang tepat. Kemudian mengaitkan diskusi dengan prinsip-prinsip etika dan adab Islami yang lebih luas. Kemudian siswa melakukan refleksi mengenai pembelajaran diperoleh dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang terakhir ada evaluasi. Penilaian terhadap pemahaman siswa mengenai kasus dan kemampuan mereka dalam mengaplikasikan nilai-nilai Islami. Kemudian evaluasi dapat dilakukan melalui tes tertulis, portofolio, ataupun penguasaan lanjutan. Kemudian memberikan penghargaan atas analisis terbaik dan solusi yang paling sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sekian. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan metode studi kasus. Yang pertama adalah metode studi kasus ini memiliki beberapa kelebihan yang menjadikan cocok untuk pembelajaran etika dan adab Islami. Pertama itu mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Lalu ada mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan mampu menghubungkan teori dengan praktik dan meningkatkan motivasi dan ketertiban. Lalu ada keterbatasan dalam metode ini, yaitu membutuhkan waktu yang cukup panjang dan memerlukan keterampilan fasilitas yang baik, keterbatasan generalisasi, potensi menyimpang diskusi, kesulitan dalam penilaian objektif, dan beragamnya interpretasi. Lalu alasan memilih metode studi kasus dalam pembelajaran etika dan adab Islami. Terdapat beberapa alasan yang kuat mengapa metode studi kasus sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran etika dan adab. Yang pertama itu kesesuaian dengan karakteristik materi etika Islam. Yang kedua, pendekatan yang sesuai dengan tradisi keilmuan Islam. Yang ketiga, mengatasi kesenjangan teori dan praktik. Yang keempat, mengembangkan kemampuan istinbat dan istidlal. Yang kelima, relevansi dengan tantangan kontemporer. Yang keenam, memperkuat internalisasi nilai. Yang ketujuh, mengembangkan hikmah dan beragama.
Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode studi kasus. Meskipun banyak kelebihan, metode studi kasus juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, ada membutuhkan waktu yang jangka waktu panjang. Terus, memerlukan keterampilan fasilitas yang baik, keterbatasan generalisasi, dan potensi penyimpangan diskusi. Alasan memilih metode studi kasus dalam pembelajaran etika dan adab Islami, terdapat beberapa alasan yang kuat mengapa metode kasus ini sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran etika dan adab Islami. Di antaranya ada 1. Kesesuaian dengan karakteristik materi etika Islam. Pendekatan yang sesuai dengan tradisi keilmuan Islam, mengatasi kesenjangan teori dan praktik, mengembangkan kemampuan istinbat dan istidah. Yang kelima, relevansi dengan tantangan kontemporer. Yang keenam, memperkuat internalisasi nilai. Dan yang terakhir, ada mengembangkan hikmah dalam beragama. Langkah-langkah penerapan pembelajaran metode studi kasus. Penerapan metode studi kasus dalam pembelajaran bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir kritis, analisis, dan pemecah masalah melalui studi terhadap suatu kasus nyata. Persiapan dan perencanaan. Menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Memilih atau menyusun kasus yang relevan dengan materi pembelajaran. Mempersiapkan bahan ajar dan pedoman diskusi. Yang kedua, ada penyajian kasus. Guru menyampaikan kasus kepada peserta didik dalam bentuk teks, video, atau skenario langsung, dan memastikan siswa memahami konteks dan permasalahan dalam kasus. Langkah-langkah penerapan pembelajaran metode studi kasus. Yang ketiga, ada analisis kasus secara mandiri atau kelompok, dengan siswa mengidentifikasi masalah utama dalam kasus yang diberikan dan melakukan analisis penyebab, dampak, dan kemungkinan solusi dengan berpikir kritis. Yang keempat, ada diskusi dan pembahasan. Siswa mempresentasikan hasil analisis mereka dan guru memfasilitasi diskusi untuk menggali berbagai perspektif dan solusi. Terus ada mendorong interaksi dan argumentasi berbasis data serta teori. Yang kelima, ada penyimpulan dan refleksi. Guru membantu siswa menyimpulkan hasil diskusi berdasarkan berbagai sudut pandang siswa. Siswa merefleksikan pembelajaran yang diperoleh dari studi kasus. Yang terakhir, ditekankan penerapan konsep dalam kehidupan nyata atau bidang studi masing-masing. Yang keenam, ada evaluasi pembelajaran. Guru memberikan umpan balik terhadap pemahaman dan partisipasi siswa. Menilai pemecah masalah, argumentasi, dan keterampilan berpikir kritis siswa. Metode kasus dalam pembelajaran efektif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan pemecahan masalah siswa melalui pendekatan berbasis pengalaman nyata. Kesimpulannya, metode studi kasus merupakan pendekatan pembelajaran yang sangat efektif untuk mata pelajaran etika dan adab Islami. Melalui analisis kasus yang relevan dengan kehidupan nyata, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Islam dan bagaimana menerapkannya dalam berbagai situasi. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam mengimplementasikannya, kelebihan metode ini jauh lebih besar dalam konteks pembelajaran etika Islam. Dengan menerapkan metode studi kasus, diharapkan pembelajaran etika dan adab Islami tidak lagi sekadar transfer pengetahuan atau indoktrinasi nilai, tetapi menjadi proses yang bermakna. Dan dari kelompok 7, mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan di para hati pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.